Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam hari, hampir jam 11 malam, saya mau share sebuah pengalaman ya. Namanya pengalaman, kadang bisa salah, kadang bisa benar. Artinya sahabat yang subscribe dan menonton video di channel Pendekar Langit Official, jangan semua ditelan mentah-mentah. Silahkan ditelaah sesuai dengan ilmu masing-masing atau wawasan masing-masing. Termasuk tema pada malam hari ini, saya mau membahas lagi tentang bagaimana memprediksi atau bagaimana mengetahui seseorang yang sudah menyihir atau menyantet kita. Nah, part 1, 2, 3 sudah saya jelaskan tanda-tanda secara riwayat muamalah ya. Artinya kita mengumpulkan bukti-bukti dari riwayat muamalah dan gejala psikologis dari orang yang menyihir kita. Karena seseorang yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau melakukan sesuatu kepada kita dengan sesuatu yang besar, pasti psikologis akan berubah, perilaku akan berubah kepada kita. Itu ilmu psikologi lah. Teman-teman juga harus mempelajari bagaimana psikologi seseorang ketika melakukan sesuatu kepada kita. Artinya kita tidak hanya asal tuduh, tapi kita menggunakan logika akal kita di dalam menentukan siapa pelaku sihir yang sudah menyihir Anda. Nah, pada malam hari ini sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Indonesia, saya mau membahas tentang bagaimana caranya mengetahui pelaku sihir dari petunjuk mimpi dan perkataan jin. Gak apa-apalah ditambah. Ini menurut saya terakhir sebagai penguat saja, karena bukti yang paling kuat sebenarnya adalah dari kita sendiri. Artinya kita mencari sendiri, mengingat riwayat muamalah, melihat psikologis, gelagat dan lain sebagainya, untuk kita jadikan sebagai bukti-bukti yang konkret dan valid. Nah, syukur-syukur sahabat memasang CCTV di rumah sehingga bisa melihat gerak-gerik orang yang Anda curigai, karena dia tidak akan sekali dua kali menaruh sesuatu di depan rumah Anda. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa menangkap basah sedang menciprati atau sedang menaruh sesuatu di rumah Anda, itu langsung bisa tertebak. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Indonesia, tentang mimpi ini sahabat juga harus memahami bahwa saya mengalami mimpi sebagai petunjuk itu biasanya mimpinya cuma sebentar, gambaran atau video yang sangat pendek, sebentar banget, tapi jelas sekali. Termasuk ketika ditunjukkan terduga pelaku sihir. Seperti apa mimpi saya? Yang pertama, mimpi pelaku sihir itu adalah sosok yang beberapa kali muncul di mimpi Anda dalam keadaan tertawa dan bertelanjang dada. Yaitu ketika Anda sudah terjatuh atau sedang terjatuh, maka Anda tiba-tiba beberapa kali bermimpi seseorang yang Anda kenal dekat tertawa terbahak-bahak sampai keluar giginya. Tertawa terbahak-bahak, bertelanjang dada. Nah, itu filosofinya orang bertelanjang dada kan adalah menunjukkan bahwa ini loh, nah, bertelanjang dada ini loh. Itu yang pertama. Saya ulangi, mimpi seseorang yang Anda kenal dekat tertawa bertelanjang dada, kadang-kadang sambil mengucapkan sesuatu bernada kepuasan. Misalnya, wah, sekarang sudah kena, kita lihat episode berikutnya. Misalnya hanya seperti itu aja videonya, tapi jelas sekali mimpinya. Atau kata-kata kepuasan yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, mimpi yang kedua yang saya alami adalah terduga pelaku muncul di mimpi Anda sedang menari di
kumpulan orang-orang yang menari. Kalau kami, dia menari di kumpulan orang-orang yang menari, orang lainnya itu berbaju hitam-hitam semuanya. Sementara dia beda sendiri, jadi mencolok kelihatan. Menari bahagia di kumpulan orang-orang yang sedang menari. 1, 2, 3 di kumpulan. Salah satu kumpulannya ada dia sedang menari seperti mengekspresikan kegembiraan, ya, karena kita sedang terjatuh. Kemudian mimpi menari itu artinya ekspresi kegembiraan, puas karena kita sudah terjatuh. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, mimpi berikutnya yang dulu kami alami adalah terduga pelaku itu memberikan sesuatu kepada Anda. Misalnya memberikan, kalau saya dulu pot bunga, memberikan pot bunga yang ada tanamannya, memberikan buah rambutan, memberikan membawa gunting. Nah, itu yang saya alami, ya, memberikan sesuatu kepada kita. Kemudian mimpi terduga pelaku lainnya adalah mimpi di mana dulu kita pernah bertemu dengan yang bersangkutan di dunia nyata. Di dunia nyata dulu kita pernah bertemu, kemudian masuk ke dalam mimpi, akan tetapi kita diberitahu bahwa isi hatinya itu menyimpan kebencian yang luar biasa. Bisa dipahami, ya, artinya kita dulu nggak tahu isi hatinya, tapi di mimpi itu kita tahu bahwa hatinya itu panas membara. Biasanya pasca ada masalah kita ketemu dengan yang bersangkutan, kelihatan basa-basinya masih biasa saja, tapi di hatinya memendam kemarahan yang sangat besar. Di mimpi kita tahu bahwa dia memendam kemarahan yang sangat besar. Kemudian setelah bangun kita, oh dulu waktu saya ketemu yang bersangkutan dia marah toh. Kita nggak tahu kalau dia marah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mimpi yang lain ditunjukkan bahwa yang bersangkutan itu menandatangani beberapa poin, ada 5 kalau saya dulu, di depan sosok yang mirip dukun. Jadi menandatangani beberapa poin. Poin pertama misalnya mati, poin kedua gila, poin keempat cerai, poin kelima bisnis bangkrut, poin keenam dijauhi. Kurang lebih seperti itu poin-poinnya. Tapi dulu di mimpi saya itu poin-poinnya itu kurang jelas, tapi yang jelas isinya adalah seolah-olah ini adalah sasaran yang ingin ditembakkan kepada kami, yang diberikan kepada dukun untuk mengerjakannya. Kurang lebih seperti itu. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah mimpi-mimpi yang bisa dijadikan sebagai acuan. Akan tetapi sekali lagi menurut saya pribadi bahwa mimpi itu sebagai penguat saja, jangan terlalu dipercaya, karena orang yang terkena sihir itu kebanyakan mimpinya adalah adu domba setan. Kalau misalnya kita menganalisa dengan menggunakan akal pikiran kita, sudah disimpulkan, oh ternyata ini, kemudian mimpi mendukung, yaitu sebagai penguat saja. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ruqyah, jin mengatakan pelakunya adalah si fulan atau si fulan. Kalau hanya mengandalkan omongan jin, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kita lebih baik percaya kepada analisa kita sendiri, akal kita sendiri, daripada statement jin saat ruqyah. Karena pasti sahabat semua paham bahwa setan itu pembohong, jin itu pembohong. Saya itu sudah kenyang dibohongi oleh jin setan. Katanya begini begitu, katanya tobat, masuk Islam, dapat hidayah, katanya mau keluar dan lain sebagainya. Faktanya ternyata bohong. Tidak. Mereka hanya pinter acting saja. Oleh karena itu, pengakuan jin tentang pelaku sihir tidak didukung dengan bukti-bukti yang lain, jangan dipercaya. Nanti malah mengadu domba Anda dengan tetangga, mengadu domba Anda dengan kerabat, teman, dan lain sebagainya. Tapi ketika cocok dengan analisa Anda sebelumnya menggunakan akal pikiran, itu dijadikan sebagai penguat saja. Kurang lebih seperti itu. Misalnya ketika ruqyah,
wah ternyata ini pelakunya ini, pengen supaya kamu begini, begitu, begini. Ya didengarkan saja buat hiburan. Didengarkan buat hiburan. Kalau misalnya mendukung dengan apa yang kita analisa, yaitu penguat saja. Tapi sekali lagi jangan dipercaya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Indonesia, sebagai penutup sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita perlu mengetahui pelaku sihirnya sebagai bagian dari kewaspadaan, karena waktu pengalaman kami kena sihir, pelaku itu pintar bersandiwara, acting. Kemudian pelaku itu pintar mengambil sesuatu di rumah kita tanpa sepengetahuan kita untuk dijadikan buhul, bahkan pot bunga aja diambil. Keluar masuk rumah waktu kita belum sadar bahwa ada sesuatu, ya keluar masuk rumah, sering bertamu. Nah, artinya buat meningkatkan kewaspadaan saja, bukan untuk balas dendam. Karena dalam sihir itu ketika Anda balas dendam, ketika Anda marah, ingin konfrontasi, maka Anda yang akan disalahkan. Karena sihir itu adalah dunia terbalik. Meskipun Anda benar, akan menjadi pihak yang salah. Oleh karena itu, fokus ruqyah mandiri saja. Mandi air ruqyah untuk menghancurkan buhul, ruqyah rumah, datang ke peruqyah, dan bagian dari ikhtiar mengeluarkan setan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث